Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan kasih tahu tips dan trik untuk pengguna Windows 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi untuk tips dan triknya itu saya akan kasih tahu yang bagian shortcut ya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman akan bermanfaat ya untuk shortcut-shortcut yang akan saya bagikan ya, atau yang akan saya kasih tahu. Nah, untuk shortcutnya em, ini akan sangat amat berfungsi di Windows 10 ya. Kalau untuk Windows 7 atau Windows 11 saya kurang tahu ya. Kalau misalkan bisa, maka itu bagus ya kalau misalkan bisa. Nah, jadi langsung saja. Nah, jadi untuk shortcut yang pertama adalah Ctrl plus C atau Ctrl plus C ya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu ya. Nah, jadi Ctrl plus C ini itu untuk mengcopy ya, entah mengcopy untuk kalimat, tulisan ya, kata, atau folder atau file ya. Nah, contoh seperti ini, misalkan saya ingin membuat folder baru ya. Nah, di sini saya akan pencet di keyboard Ctrl plus C, kemudian saya akan pastekan lagi, dan di sini ya seperti ini ya. Jadi ini ada tulisan copy ya. Jadi ini sangat amat membantu dalam entah untuk bekerja ya. Jadi kalau ingin mengcopy ya dari teks ke tempat lainnya, itu bisa menggunakan Ctrl plus C. Nah, lalu lanjut yang kedua ya, shortcut yang kedua adalah Ctrl plus V. Nah, Ctrl plus V atau Ctrl plus V itu untuk mempastekan. Jadi ketika teman-teman habis copy ini dengan cara Ctrl plus C atau Ctrl plus C ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk pastenya itu teman-teman tidak perlu klik kanan paste lagi ya, melainkan sudah ada shortcutnya, yaitu Ctrl plus V ya, atau Ctrl plus V, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan otomatis muncul untuk kembarannya ya istilahnya. Jadi seperti ini contohnya, misalnya mau di copy tinggal Ctrl plus C, kemudian mempastekannya tinggal Ctrl plus V. Nah, ini muncul lagi ya. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan Ctrl plus V ya. Nah, lalu lanjut, shortcut yang ketiga adalah Ctrl plus A ya, Ctrl plus A. Nah, jadi Ctrl plus A ini atau Ctrl plus A itu maksudnya untuk memilih semuanya ya. Contoh di sini di folder temp ini kan banyak banget nih, entah file atau folder ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memilih semuanya, itu biasanya kan seperti ini ya, seperti ini untuk memilih semuanya ya. Nah, itu kan kelamaan ya. Nah, jadi cara cepatnya itu tinggal Ctrl plus A ya. Jadi seperti ini ya, Ctrl plus A atau Ctrl plus A. Nah, ini kan langsung kepilih semuanya, kan enak ya. Jadi tinggal di apa yang mau dihapus atau mau dipindahin kan enak ya. Jadi tidak perlu seperti ini ya, melainkan tinggal Ctrl plus A aja ya. Jadi untuk memilih semuanya ya, seperti itu. Nah, lalu lanjut ya, shortcut berikutnya yaitu Ctrl plus D. Nah, Ctrl plus D ini itu untuk menghapus ya. Menghapusnya itu tidak permanen ya. Jadi file atau folder yang dihapus itu masih kesimpan ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya ingin menghapus dengan Ctrl plus D atau Ctrl plus D, memang akan otomatis kehapus ya, tapi file atau foldernya itu masih ada. Nah, masih adanya itu di recycle bin ya. Di sini saya akan contohkan dulu sebentar ya. Nah, ini ya di recycle bin ini ya. Jadi ini masih ada di recycle bin ya. Jadi ini di recycle bin. Jadi teman-teman harus mengkosongkannya ya, agar file atau folder yang dihapus itu bisa kehapus permanen ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu lanjut untuk shortcut berikutnya adalah Ctrl plus backspace ya, Ctrl plus backspace. Nah, jadi itu maksudnya apa, kegunaannya itu apa? Nah, jadi ini saya akan contohkan terlebih dahulu ya. Saya akan membuka notepad. Nah, di sini contoh misalkan saya akan menuliskan dua kalimat ya, misalnya aku manusia ya misalnya. Nah, Ctrl plus backspace ini itu untuk menghapus per kalimat ya.
Jadi misalnya nulis panjang nih, tulis panjang. Jadi nggak perlu gini doang, gini satu-satu. Jadi ini bakal membuang-buang waktu ya. Jadi kalau biar cepatnya itu teman-teman Ctrl plus backspace, misalnya gini ya. Oh maaf ya, itu kepencet, jadi Ctrl plus backspace. Nah seperti ini ya. Jadi ini menghapus per kalimat ya, dan ini sangat amat membantu ya dalam hal untuk mengetik ya atau bekerja. Jadi ini amat-amat sangat membantu ya. Misalnya gini ya. Nah jadi ini kan panjang banget ya, dihapus satu-satu kan kelamaan. Jadi tinggal Ctrl plus backspace saja. Jadi tinggal kayak gini. Nah jadi kan cepet ya. Oke, seperti itu untuk kegunaan shortcut Ctrl plus backspace ya. Nah lalu lanjut shortcutnya yaitu Ctrl Shift dan Escape. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya bahwa shortcut ini untuk membuka text manager ya. Jadi Ctrl Shift dan Escape ya. Jadi tinggal diklik saja. Nanti akan otomatis kebuka untuk text manajernya ya. Nah lalu lanjut shortcut berikutnya adalah Ctrl Shift dan Enter. Nah Ctrl Shift dan Enter itu untuk membuka suatu program atau aplikasi secara admin atau secara run as administrator ya, seperti itu. Nah kemudian shortcut berikutnya adalah Ctrl Shift Windows plus B. Nah jadi itu shortcutnya untuk mereset grafik VGA teman-teman ya. Jadi Ctrl Shift Windows B itu untuk mereset grafiknya ya, mereset driver VGA. Jadi bagi teman-teman yang ingin mereset tinggal pakai shortcut itu ya. Kalau tidak ingin ya jangan dilakukan ya, karena nanti kereset ya untuk driver VGA nya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Windows plus A ya. Windows plus A ini untuk membuka file explorer ya. Nah seperti ini ya untuk membuka file explorer ya. Jadi ini semakin cepat ya, tidak perlu untuk ke text bar kemudian klik ya. Jadi ini untuk shortcut yang paling berguna ya. Lalu lanjut Windows plus Q. Nah Q ya, jadi Windows plus Q ini untuk membuka menu pencarian. Nah ini ya menu pencarian seperti ini ya. Nah jadi teman-teman tinggal mau nyari apa, misalnya Chrome atau ya yang lainnya ya. Jadi ini untuk membuka menu pencarian ya. Nah kemudian lanjut Windows plus R. Nah ini sering saya kasih tahu ya, Windows plus R. Nah itu untuk membuka run ya, run. Jadi ini sangat shortcutnya membantu ya, shortcutnya amat sangat membantu. Jadi Windows plus R untuk membuka run ya. Kemudian lanjut Windows plus L. Nah Windows plus L ini untuk mengunci desktop kalian ya, atau istilahnya lock screen ya. Jadi untuk gambarannya lebih lanjut ya, untuk screenshotnya seperti ini. Nah ini bentuk lock screen ya. Jadi Windows plus L itu mengunci atau lock screen ya. Nah kemudian shortcut berikutnya adalah Windows plus T. Nah Windows plus T ini untuk memunculkan desktop kalian ya. Misalnya di sini saya akan kasih tahu ya. Nah misalkan teman-teman itu membuka program atau aplikasi entah 2, 3 atau 5, ketika teman-teman klik atau pencet di keyboard Windows plus D, itu akan otomatis menunjukkan desktop PC atau laptop teman-teman. Nah di sini saya akan contohkan Windows plus D ya. Nah seperti ini ya, jadi semuanya kayak ke minimize ya. Jadi desktopnya itu kelihatan ya, seperti itu ya. Nah untuk shortcut selanjutnya adalah Windows plus M. Nah Windows plus M ini sama kayak Windows plus D, yaitu perbedaannya itu kalau Windows D kan itu untuk memunculkan desktop teman-teman ya. Nah kalau untuk Windows plus M itu hanya untuk meminimais semua aplikasi atau program yang muncul ya. Jadi misalkan saya akan contohkan lagi. Nah di sini saya mempunyai Notepad dan juga File Explorer. Ketika saya memencet Windows plus M, itu nanti semuanya bakal minimize ya. Perbedaannya itu ya, kalau
Windows plus D itu untuk memunculkan desktop kalian. Kalau untuk Windows plus M itu untuk meminimais semua aplikasi atau software atau program ya yang kebuka. Nah, kemudian lanjut Windows plus I. Nah, Windows plus ini ya sudah umum ya, yaitu membuka settings ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu ke start menu kemudian klik ini ya. Jadi sudah mulai cepat ya, udah ada shortcutnya yaitu Windows plus I untuk membuka settings ya. Kemudian yang terakhir ya, shortcut terakhir yaitu Shift plus Delete. Nah, Shift plus Delete ini itu sama kayak Control plus D ya, yaitu untuk menghapus. Tapi menghapusnya ini yang Shift plus Delete itu menghapus secara permanen ya. Jadi benar-benar sudah tidak ada di PC atau laptop kalian. Jadi contohnya seperti ini, misalnya saya ini menghapus semua file atau foldernya, tinggal pencet saja atau ya pencet saja di keyboard Shift dan Delete. Kemudian yes. Nah, di sini itu menghapusnya itu secara permanen ya, berbeda dengan Ctrl plus D yang hanya menghapus, tetapi untuk file-filenya masih kesimpan, yaitu kesimpan di recycle bin-nya ya. Jadi recycle bin-nya harus dikosongkan. Ya mungkin kalau dari saya ya mending pilih Shift dan Delete aja ya kalau ingin benar-benar kehapus, tapi kalau agak ragu-ragu mending Ctrl plus D ya. Oke, jadi video tentang tips dan trik untuk pengguna Windows 10 sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.